Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11. Kali ini merupakan kita membicarakan bab yang ketujuh, menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Untuk bab 7 ini akan kita bagi menjadi 4 pertemuan. Untuk kali ini adalah merupakan pertemuan yang pertama dengan materi menjaga kehormatan. Untuk pertemuan yang pertama ini pada bab 7 kita akan bicarakan tentang menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Nah, itu yang dinamakan dengan menjaga kehormatan, yaitu menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Itu yang dinamakan dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut juga dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Itu yang dinamakan dengan muru'ah, yaitu kita menjaga tingkah laku agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Jadi orang muru'ah itu adalah dia bagaimana tingkah lakunya itu sesuai dengan ajaran agama Islam, menjaga akhlak yang baik dan menjauhi segala yang merupakan akhlak yang buruk. Itu yang dinamakan dengan muru'ah. Ada juga yang memberikan definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Jadi intinya orang muru'ah itu adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang negatif, yang buruk, yang dapat merendahkan atau menjatuhkan kehormatan dirinya. Selain muru'ah juga disebut juga dengan iffah. Secara bahasa atau istilah, iffah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Nah, itu adalah istilah lain dari muru'ah, yaitu adalah iffah. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindari dari menuruti hawa nafsunya. Jadi yang namanya iffah itu adalah juga merupakan sifat seseorang untuk menghindari daripada perbuatan yang hanya menurutkan hawa nafsunya. Jadi dihindari. Misalnya hawa nafsunya mabuk-mabukan, dia tidak mau mengerjakan. Sebab kalau dia mengerjakan maka itu dapat menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang tersebut karena melakukan sesuatu yang maksiat. Sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina
wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadzakirina allaha katsiran wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 35. Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Jadi orang-orang yang beriman, yang mereka itu laki-laki atau perempuan, yang tadi mereka itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, yang mereka itu benar, sabar, khusyuk, bersedekah, baik laki-laki atau perempuan, yang berpuasa, memelihara kehormatan, dan senantiasa menyebut nama Allah, maka Allah akan berikan ampunan dan pahala yang besar. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah muru'ah terhadap diri sendiri. Jadi ada yang namanya muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Nah, jadi ada yang namanya muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kehormatan dirinya sendiri, maka dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tidak mau melaksanakan perilaku yang tercela baik dimanapun atau kapanpun, baik dia seorang diri atau di hadapan orang lain. Jadi dia tetap menjaga perilaku yang mulia. Kemudian ada yang kedua adalah muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada pula muru'ah itu terhadap sesama makhluk dengan orang lain atau masyarakat, misalnya dalam lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Jadi dia tidak mau mengerjakan perbuatan yang tercela terhadap atau yang dilihat oleh orang lain. Misalnya dia tidak mau mengerjakan perbuatan mabuk-mabukan, misalnya berjudi, ya, karena dia tidak mau dilihat oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kalau yang pertama, walaupun orang tidak ada yang melihat, dia juga menjaga terhadap dirinya sendiri, sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama atau perilaku yang mulia. Kemudian ada yang ketiga adalah muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Ada pula yang mereka itu melaksanakan terhadap diri
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia merasa malu kepada Allah. Muru'ah kepada Allah yaitu dia senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dia ada orang lain atau tidak, sehingga dia senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari berbuat maksiat. Sekarang bagaimana contoh menjaga muru'ah? Di antara contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga perkataan yang tidak mengejek teman atau berkata yang kasar. Jadi orang yang muru'ah maka dia tidak mau mengejek orang lain atau mengejek temannya. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Kalau berpakaian maka dia itu berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam, tidak mau berpakaian yang menampilkan lekuk tubuhnya, apalagi berpakaian yang adalah pakaian mini dan sebagainya yang membuka aurat. Yang ketiga adalah menjauhi pergaulan bebas atau zina. Jadi orang yang muru'ah mereka menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, tidak mau melakukan perbuatan yang demikian. Yang keempat adalah menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang muru'ah itu adalah senantiasa menjaga dirinya dari memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia itu sendirian misalnya kan, ataukah dengan orang lain. Nah, dia akan menjaga dari perbuatan yang demikian. Jadi makanan yang diharamkan, misalnya makanan itu baik makanan curian, walaupun secara zatnya halal, tapi cara mendapatkannya dari perbuatannya itu adalah dilarang, ataukah memang makanan itu benar-benar zatnya itu memang haram, seperti makan babi atau misalnya minuman keras yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim dan memberikan beasiswa. Jadi orang yang senantiasa muru'ah maka harta bendanya itu digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Misalnya tadi adalah digunakan untuk bersedekah, jadi hartanya digunakan untuk sedekah atau menyumbang masjid, menyumbang musola, atau menyantuni anak yatim, orang yang kelaparan, memberikan beasiswa. Nah, itu digunakannya untuk keperluan yang bermanfaat, bukan untuk sesuatu yang mubazir, berpoya-poya, atau yang haram. Kemudian orang yang muru'ah tidak menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya. Sehingga orang yang muru'ah, kalau dia punya jabatan, jangan mentang-mentang punya jabatan lalu dia menyalahgunakan fasilitas yang diberikan dalam jabatannya, misalnya menggunakan mobilnya, mobil dinas untuk keperluan pribadi, atau misalnya ingin minta prioritas di jalan padahal bukan urusan dinas, dan terburu-buru dengan menyalakan starbo dan lain sebagainya. Nah, itu artinya dia tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Atau mentang-mentang menjabat misalnya lalu terjadi KKN, misalnya kolusi, korupsi, nepotisme, sehingga segala yang bekerja di
instansi tersebut merupakan keluarganya, anak buahnya, atau anak keturunannya, atau koleganya. Nah, itu yang semuanya bekerja, sehingga orang lain tidak dapat kesempatan, tapi dia mengajak misalnya hanya keluarganya yang bekerja di tempat tersebut. Berarti dia menyalahgunakan jabatan. Contoh-contoh di atas merupakan muru'ah dalam diri seseorang. Menurut Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat, bahwa muru'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji baik secara dalil syar'i, akal, dan tradisi. Nah, jadi yang namanya muru'ah itu adalah sumber lahirnya sifat-sifat terpuji, baik itu terpujinya menurut syariat, dari segi agama, atau dari segi akal, atau secara tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, betul yang disampaikan Nabi SAW bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina ginan nafs, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan bukanlah dari banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi mengatakan bahwa kekayaan yang sebenarnya itu, orang itu adalah bukan lantaran karena banyak punya harta, banyak biji emas, banyak punya perak, banyak punya ternak, atau sekarang banyak punya uang, rupiah, dolar, emas, dan lain sebagainya. Ya, bukan itu yang kekayaan yang sebenarnya. Tapi yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Jadi hati orang itu yang kaya, bukan orang yang hanya punya uang saja yang dinamakan kaya, tapi adalah kekayaan hati, di mana hatinya itu penuh dengan segala sesuatu yang baik, penuh rasa syukur, kan orang kaya hati, penuh dengan rasa santun, orang dermawan, sabar. Nah, itu adalah termasuk daripada kekayaan hati. Ikhlas, amanah. Nah, itu adalah merupakan kekayaan daripada hati. Itu yang penting, jangan hatinya itu menjadi keras, sombong, takabur, karena kaya lalu menjadi sombong, takabur, atau malah tidak punya rasa malu dan sebagainya. Tapi kita dengan hubungan dengan materi yang kita pelajari adalah kita disuruh menjaga kehormatan. Jadi orang yang kaya hati adalah juga mereka adalah orang yang dapat menjaga kehormatannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, pada materi yang berkenaan dengan menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, yang mana pada pertemuan kali ini kita bahas tentang menjaga kehormatan. Barangkali itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.